Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Shalom, selamat hari Minggu murid Kristus. Selamat datang di ibadah GVI Citri Blessing Community Medan. Kami mengucapkan terima kasih kepada setiap saudara yang beribadah secara offline hari ini, yang telah mencuci tangan, mengukur suhu tubuh, dan memakai masker, serta menjaga jarak satu sama lain. Ibadah ini dilakukan baik secara offline maupun online, dengan ibadah umum pertama pukul 8.00 sampai pukul 9.30 pagi, ibadah umum kedua pukul 10.00 sampai pukul 11.30 pagi, ibadah youth pukul 13.00 sampai 14.30 siang. Ibadah offline bisa Anda ikuti dengan cara mendaftarkan diri melalui WhatsApp atas nama Bapak Iwan Lauli dengan format nama lengkap sesuai KTP dan sesi ibadah yang diikuti. Kuota yang tersedia untuk setiap sesi ibadah adalah sebanyak 50 orang dengan usia produktif kecuali lansia dan anak-anak, serta wajib mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk informasi lebih lengkap mengenai ibadah offline, silakan hubungi sekretariat gereja. Bagi Anda yang tidak memenuhi persyaratan mengikuti ibadah offline, Anda bisa mengikutinya secara live streaming melalui platform media sosial gereja, yaitu Facebook atau Instagram, serta secara live premier melalui akun YouTube Blessing Community Medan pada pukul 5 sore. Ibadah Gereja Anak Sigu masih dilakukan secara online melalui YouTube Blessing Community Medan mulai pukul 8.30 pagi setiap hari Minggu. Untuk itu dampingilah selalu anak Anda selama mengikuti ibadah Gereja Anak Sigu. Bagi Anda yang beribadah secara offline, silakan memberi persembahan secara mandiri dengan mengambil sendiri amplop persembahan Anda di meja aser dan memasukkan amplop persembahan tersebut ke dalam kotak yang sudah disediakan setelah ibadah ini selesai. Tidak lupa juga untuk mengisi slip sesuai dengan data diri dan jenis persembahan Anda. Sedangkan bagi Anda yang beribadah secara online dapat memberi persembahan melalui rekening Bank BNI atas nama GVI Blessing Community Medan dengan nomor rekening 200-123-5007 atau Bank BCA atas nama Julfrida Boruregar dengan nomor rekening 820-5077312 atau dengan memindai kode QR yang ada di aplikasi pembayaran online dengan menggunakan smartphone yang ada di layar Anda. Tidak lupa untuk membayar janji pasti saudara ke rekening khusus pembangunan yaitu Bank BRI dengan nomor rekening 033601002858-305 atas nama Yayasan Memberkati Kota dan Bangsa. Untuk pencatatan keuangan setiap transaksi Anda silakan konfirmasi kepada saudari Julfrida Siregar. Meski ibadah sudah dilakukan secara offline dan online, doa gabungan jemaat masih dilakukan secara online melalui channel YouTube Blessing Community Medan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Demikianlah Bless News untuk hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti seluruh platform media sosial gereja kita, baik itu Facebook, Instagram, serta YouTube untuk memperoleh informasi terupdate seputar kegiatan kejemaatan. Dan mari terus melaksanakan protokol kesehatan yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan jemaat lainnya. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya bersuka cita hari ini boleh melihat kita semuanya ada di tempat ini dengan antusias untuk menyembah Tuhan. Bagi setiap kita yang antusias, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita berdoa, biar hari ini penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, hari ini kami bersuka cita. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami bersyukur atas rahmat Tuhan yang begitu indah, begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang minggu ini, hari ini, besok dan seterusnya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang kami sudah nikmati dan kami akan nikmati Tuhan. Terima kasih hari ini kami Tuhan, kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Biar Tuhan bersuka cita atas setiap pujian penyembahan yang kami bawa ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya Tuhan. Hari ini kami menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Dia, Raja kita, Allah kita yang bertahta hari ini di tempat ini. Sama-sama kecap dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Katakan baiklah Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setiamu, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Katakan Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Katakan, kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari sama-sama katakan kecap. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setiamu Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Mari bersyukur pada, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami bersyukur buat-Mu Allah kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memelihara hidup kami. Selama-lamanya kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, sama-sama. Syukur bagimu Tuhan. Yes God. Segala hormat bagimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan hormat kami. Allah yang mengasihiku. Engkau Allah yang mengasihi kami. Allah yang memeliharaku. Katakan cuma Tuhan sama Tuhan hari ini. Syukur bagimu Tuhan. Hormat bagimu. Segala hormat bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah yang mengasihiku.
Allah yang peliharaku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memelihara kami. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang mengasihi kita, amin Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang mengasihi kita, amin. Kita baca Mazmur, Mazmur 92, katanya begini, Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Saya mau kita sama-sama nyanyi, membaca firman Tuhan ini, amin. 1, 2, 3. Mazmur, nyanyian untuk Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Amin. Adalah baik untuk menyanyikan ucapan syukur kita kepada Tuhan setiap hari, pagi dan malam, pagi, siang dan malam dan seterusnya. Amin Bapak Ibu. Bahkan ketika kita bekerja adalah baik untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Syukur bagimu Tuhan. Katakan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala syukur, segala hormat hanya bagi namamu Tuhan. Allahku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu. syukur bagimu Tuhan. Oh Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami bersyukur Tuhan, selama-lamanya kami bersyukur. Sebab Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku
Yes, worthy Lord. agungkan Yesus, Raja di atas Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, sebab hanya Kau yang layak Tuhan, sebab Kau layak. terima puji, Yes, you are sebab worthy. Kau layak. Terima puji, sebab Kau layak. Agungkan Yes, selama-lamanya. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Sebab Kau yang layak, Raja di atas segala raja. Hanya Kau layak. Engkau Raja, hanya Kau Tuhan yang layak kami sembah. Sebab hanya Kau Tuhan yang layak selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, agungkan Yesus, Raja di sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau layak, terima pujian. Yes God, sebab Kau layak. sebab hanya Tuhan yang layak. Terima pujian dan hormat kami. Agungkan Yesus, Raja di atas segala. We love you Jesus. I love you Lord, and I lift my voice to
worship you, oh my soul. Rejoice and joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Yes, we love you, Lord. Yes, we love you. Yes, we love. Let it be a sweet song to your ear. Let it be a good sound in your ear. Yes, we love. Yes, we love. We love. Yes, Lord, let this will be the sweetest sound. Biar ini menjadi pujian yang manis yang kau dengar, Tuhan. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu atas kehidupan kami senantiasa. Kasih-Mu yang tidak pernah pudar untuk kehidupan kami. Bapa, terima kasih Bapa. Biar juga pikiran kami, perenungan kami, perkataan kami indah di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, nyatakan isi hati-Mu Tuhan kepada kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Selamat pagi semua jemaat Tuhan. Apa kabar pagi ini? Puji Tuhan. Nah, pagi ini kita akan sama-sama belajar. Judul khotbahnya adalah pikiran yang terlatih. Ya, setiap hari sebenarnya kita sedang bergumul dengan pikiran-pikiran kita. Ya, mari kita baca sebentar Ibrani 5 ayat yang di sini ayat 14. Saya baca dulu ayat yang ke-11. Ya, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lambat. Ya, dalam hal mendengarkan. Ya, telah lambat dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu,
sudah seharusnya menjadi pengajar, katanya ayat ini. Kamu masih perlu lagi diajarkan azas-azas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, ya. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras, nah ini dia, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, katanya tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, jadi menurut ayat ini ya, salah satu orang yang dewasa katanya ya adalah orang yang mampu membedakan yang baik daripada yang jahat. Panca inderanya udah terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, saudaraku, apakah kita terlatih dalam hidup kita membedakan yang baik daripada yang jahat? Nah, tapi dalam bahasa Inggrisnya saya lebih suka. But solid food is for the mature, whose perceptions are trained by practice to discern both good and evil. Ya, perception, whose perception? Persepsi itu apa? Perception itu apa? Ya, sama dengan persepsi. Persepsi itu adalah bagaimana pikiran memproses atau mengorganisasi dan menginterpretasi rancangan yang telah kita terima. Ya, itulah persepsi. Bagaimana pikiran memproses atau mengorganisasi dan menginterpretasi rangsangan yang telah diterima. Ya. Contoh sederhana begini. Ketika seseorang menyakiti saudara, kira-kira bagaimanakah pikiran saudara memproses, mengorganisasi atau menginterpretasi rangsangan yang saudara terima ketika seseorang menyakitin saudara? Apa yang ada di dalam pikiran saudara? Ya, seperti apa saudara, ya, pikiran saudara memproses itu? Ya, kondisinya sama, tapi respon orang berbeda-beda. Ada orang berpikir, enak kali dia ya, nyakitin aku akan balas dia. Ya, lalu direnungkan, dipikirkan rasa sakit hatinya, bagaimana dia mungkin telah melakukan sesuatu yang menyakiti hati, diproses, direnungkan. Nah, tetapi ada orang yang berbeda responnya. Ada orang respon begini, iya ya, mungkin dia ini orangnya adalah orang yang banyak problem dalam hidupnya. Ya, mungkin orang ini adalah orang yang punya masa lalu yang buruk, suka nyakitin orang. Nah, lalu saudara berpikir gini, ya, biasanya orang yang disakitin akan cenderung menyakitin. Saya mau nanya, saudara cara pandangnya berbeda, hasilnya beda enggak? Akhirnya yang cara berpikir yang kedua, saudara lebih bisa memahami dia, saudara bisa jatuh belas kasihan kepada dia. Padahal kondisinya sama. Saudara bilang mungkin dia ini banyak terluka dalam hidupnya. Saudara telusurin, mungkin saudara tahu hidupnya. Iya ya, ini mungkin yang dia alami dalam hidupnya. Saya mau nanya, yang pertama lebih mudah mengampuni apa yang kedua? Yang kedua. Nah, jadi betapa pentingnya kita memiliki persepsi yang benar, gitu ya. Bagaimana pikiran kita memproses. Nah, ini adalah sebuah proses, saudaraku ya. Sebuah proses yang membutuhkan waktu sampai kita bisa memiliki persepsi yang benar atas setiap kejadian, persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, berapa banyak kita dalam hidup ini sebenarnya pergumulan kita bukan dengan masalahnya sendiri. Pergumulannya adalah dengan cara berpikir kita, cara kita memandang sesuatu. Itulah sebenarnya pergumulan hidup kita. Cara kita memandang kekurangan uang, cara kita memandang
persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Kebanyakan masalahnya di cara pandang kita. Kalau cara pandang kita, persepsi kita berubah, maka hidup kita pun akan berubah. Tapi kalau persepsi kita terus menerus salah dalam hal segala sesuatu, akhirnya apa? Sukacita kita itu up and down, tergantung situasi dan keadaan. Tapi kalau kita punya persepsi yang benar tentang segala sesuatu, ya, hidup kita akan cenderung lebih stabil, lebih tentram, lebih damai. Nanti kita akan belajar ya. Nah, pikiran yang terlatih, ya. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Pikiran yang sudah dilatih terus-menerus sehingga apa? Dapat membedakan pikiran yang baik dan pikiran yang jahat. Berapa banyak kita sadar bahwa saya harus melatih pikiran saya? Kita jarang berpikir untuk melatih pikiran kita. Kita suka melatih skill kita. Makin lama kita makin bagus. Bagus, tapi berapa banyak kita punya konsentrasi, punya fokus untuk melatih pikiran-pikiran kita. Karena pikiran kita itu akan menentukan sukacita kita. Pikiran kita akan menentukan kebahagiaan kita. Pikiran kita akan menentukan keoptimisan hidup kita. Pikiran kita akan menentukan bahkan hubungan-hubungan kita. Saudara coba suami istri misalnya. Saudara selalu punya pikiran buruk atas pasanganmu. Apakah saudara akan bahagia? Enggak mungkin. Apakah saudara akan bisa akur? Enggak mungkin. Tapi kalau saudara selalu melihat hal yang baik, hal yang positif di tengah-tengah kelemahannya, saudara bahkan bisa mengagumi pasangan saudara. Ya belum ada sih orang yang sempurna, betul nggak? Tapi kalau saudara selalu melihat hal yang negatif dari terlatih, kita ini sudah terlatih sejak kita di dalam lahir ke atas muka bumi ini, kita sudah terlatih melihat hal-hal yang buruk. Berapa banyak contohnya orang yang kemarin saya ketemu dengan seseorang yang dulu kami sama Ibu Sora layani ya dan teguhkan pernikahan mereka, bukan jemaat kita sih, saudara. Nah, waktu saya ketemu kondisinya dia sudah agak lebih baik gitu ya. Dia bisa tersenyum padahal masalahnya banyak. Gitu. Nah, saudara, orang ini tadinya kekeh dengan prinsip-prinsipnya. Ya. Oh, sehingga saudaraku wajahnya selalu murung gitu ya. Oh, dia pegang prinsip-prinsipnya. Nah, saudara, kita kebanyakan seperti itu. Kita selalu pegang prinsip-prinsip yang mungkin itu salah, nggak pernah kita pertanyakan. Saya bilang gini, coba kamu tanya, dia orangnya pegang prinsip, bagus sih. Tapi kalau prinsipnya salah, salah hidupnya. Nah, makanya kita perlu terus-menerus melatih pikiran kita. Kita perlu latih terus-menerus. Ya. Anak saya Jeremy, saudara, ya, dulu kan saudara dia lebih kurus gitu ya. Nah, selama dia ada di sini ini saudara, ya, dia bangun tubuhnya sampai orang-orang bilang ya, Jojo dan Yuda kemarin, wah si JJ sekarang badannya bagus banget gitu. Dia train terus menerus. Ya, jadi badannya bidang gitu ya, six pack ya. Kalau saya kan one pack ya. Kalau dia six pack gitu saudaraku, ya. Kenapa? Dia latih tubuhnya untuk memiliki apa? Memiliki tubuh yang baik gitu loh. Nah, kita juga demikian, kita harus latih pikiran kita sampai itu bisa memiliki struktur yang baik. Karena begini, pikiran yang baik akan menolong kita memiliki hidup yang baik. Halo? Nah, struktur pikiran saudara banyak negatifnya enggak? Asal apa-apa negatif terus saudaraku. Jadi kita bukan bergumul dengan orang lain. Kita bergumul dengan pikiran kita sendiri. Cara pandang kita mesti latih nih. Saudara misalnya punya bisnis. Oh, hari ini enggak laku. Saudara bilang, tapi aku percaya, punya harapan. Besok bisa laku lebih banyak. Bisa enggak? Bisa.
Tapi kalau saudara terus-terusan mengeluh, apa saudara berpikir dengan mengeluh hidup saudara lebih baik? Enggak. Ketika saudara mengeluh justru saudara, ya, firman Tuhan bilang begini, bersungut-sungut gitu ya. Malaikat maut dekat dengan orang yang suka bersungut-sungut katanya. Waduh, ngeri juga saudara ya. Tapi saya nggak mau nakut-nakutin saudara, tapi firman Tuhan memang bilang begitu. Ya, kita lebih cenderung seperti itu, negatif loh saudara. Makanya kita perlu latih, sama seperti anak saya melatih tubuhnya, dia bisa melatih pikirannya. Jadi saudara, yang paling penting, ya, yang paling hebat di dunia ini setelah Tuhan apa? Pikiran kita, bukan pekerjaan kita, pikiran kita. Coba tanya orang yang berhasil di dalam pekerjaannya, berhasil dalam rumah tangganya, berhasil dalam segala sesuatu. Coba tanya, seperti apa pikiran dia? Tapi juga coba tanya orang yang gagal dalam hidupnya, dalam pernikahannya dan lain. Coba tanya, seperti apa dia menghidupi kehidupan itu? Saudara bisa bedakan itu. Ya, karena kalau kita, ya ingat saudara, kalau kita ya punya tanah yang kosong, saudara nggak isi, yang tumbuh itu apa? Ilalang saudara, duri dan lain sebagainya. Begitu hidup kita seperti itu saudara. Ya, apakah kita cukup terlatih untuk dapat membedakan pikiran yang baik dan pikiran yang jahat? Kadang-kadang kita nggak bisa bedakan loh saudara. Kenapa? Itu udah otomatis, dan biasanya apa yang otomatis itu dan sudah terbiasa kita akan ikutin aja. Nah coba lihat ujung-ujungnya sukacita atau stres. Mama saya kemarin cerita, ya kan, dengan meninggalnya saudara kita Amos gitu ya. Wah, dia pikirannya mulai beranak pinak saudaraku, sampai akhirnya pada titik tertentu dia sadar. Dia bilang begini, nyangkok iblis, ngapain pula kau ganggu-ganggu pikiranku katanya. Nah, saudara, tapi itu kan salah beranak pinak. Nah jadi paling bagus kalau kita mulai berpikir sesuatu yang nggak benar, kita sadar, kenapa aku berpikir seperti ini ya? Kenapa aku berpikir seperti ini? Kadang-kadang kita nggak pernah mempertanyakan pikiran kita. Kita nggak pernah pertanyakan lagi, udah otomatis begitu saja. Nah itulah persoalan terbesarnya kita, ya. Apakah kita cukup? Jadi kalau saudara terlatih membedakan yang pikiran yang baik dan jahat, oh ini nggak mau saya pikirkan, nggak mau saya renungkan. Sederhana, betul nggak? Saudara akhirnya bisa bersukacita. Apa sih hidup kita kalau terus-terusan nggak pernah sukacita? Ngapain sih kita hidup? Terus saja yang negatif, terus saja nggak ada sukacitanya. Ya, ini menarik saudara. Ya, nah mungkin saudara juga udah dapat ini ya, tapi saya waktu di grup saya ada kiriman ini, saya pikir benar juga ya. Dia bilang begini, mungkin saya nggak akan bisa habiskan khotbah hari ini karena terlalu banyak bahannya, tapi ada di YouTube ya. Ubahlah cara berpikirmu, maka nasibmu akan segera berubah. Komentarmu menentukan nasibmu, bukan nasib orang yang kamu komentari katanya. Kita suka mengomentari nasib orang nggak? Seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, kenapa ya hidup ini selalu banyak masalah?" "Guru, bukan hidup yang banyak masalah, tapi pikiranmu yang bermasalah." Dari mana saudara tahu pikiran kita bermasalah? Dari perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, dari sikap-sikap kita. Kita sebenarnya bisa tahu pikiran kita bermasalah atau tidak lewat perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Bermasalah enggak? Karena apa? Karena perkataan kita tanpa dikomando oleh pikiran enggak akan keluar kata-kata itu. Jagalah pikiranmu, karena pikiranmu akan menentukan perkataanmu. Ya, oke. Saya lanjutkan sedikit lagi. Kamu selalu berprasangka buruk pada apa saja dan siapa saja. Itulah sebenarnya akar masalahnya.
murid, tapi faktanya aku selalu mendapat masalah dalam hidupku. Ya, guru bilang, ya itu karena pikiranmu bermasalah. Setiap kejadian dalam hidup itu sifatnya netral katanya. Pikiran kamulah yang menilai itu. Nah itu tadi persepsi. Pikiran kamulah yang menilai itu bermasalah atau menguntungkan. Pikiran kamu yang menilai. Ya, murid maksudnya guru bilang begini, misalnya apakah hujan itu bermasalah atau menguntungkan? Murid, bagiku bermasalah karena kalau aku naik motor dan lupa bawa jas hujan pasti basah kuyup. Guru, lantas kalau hujan bagi tukang bakso dan tukang payung apakah itu bermasalah? Muridnya bilang, tentu saja tidak. Bagi mereka malah menguntungkan. Guru, yang jadi masalah hujannya atau orangnya? Yang jadi masalah hujannya atau orangnya? Hah? Halo? Bukan hujannya, tapi orangnya. Kita lebih suka menyalahkan situasi, kondisi, dan orang untuk kita merasa lebih nyaman mungkin ya. Lebih enak nyalahkan orang dan situasi kan? Kita kayaknya lebih apa namanya? Lebih nyaman gitu mungkin ya. Ingatlah selalu ketika kita berprasangka baik, maka hal-hal baik akan kita jumpai di sepanjang waktu kehidupan. Dan ketika selalu berprasangka buruk, maka hal-hal buruklah yang akan selalu kita jumpai setiap hari. Jadi janganlah mengeluh jika kita termasuk orang-orang yang selalu merasakan pengalaman yang negatif dan tidak menyenangkan sepanjang hidup kita. Ya, karena kita dan pikiran kita sendirilah penyebabnya. Bisa jadi ketika kamu membaca tulisan ini dapat membantu kamu untuk memperbaiki cara berpikirmu agar hidupmu tidak selalu dirundung masalah. Ya. Ada orang katanya gini. Ya, melihat rekan kerjanya naik jabatan, orang positif bilang begini, saya akan belajar dari dia. Wah, dia luar biasa. Orang negatif, pasti dia pinter banget cari muka. Nah. Tuh orang yang negatif dan positif. Orang pergi liburan ke luar negeri, orang positif bilang begini, semoga kelak aku bisa seperti dia. Orang negatif bilang apa? Ah, fotonya paling cuma buat pamer-pamer doang. Saudara, kita yang mana? Ya, apakah kita termasuk orang yang selalu negatif melihat segala sesuatu? Ya. Nah, jadi mari kita belajar saudara ya. Orang yang dewasa adalah orang yang cukup terlatih untuk dapat membedakan pikiran yang baik dan pikiran yang jahat. Contoh pikiran yang tidak terlatih, pikiran-pikiran yang melayang dan mengembara, melantur. Nah ini saudaraku nggak terlatih, ya nggak jelas arahnya kemana, apa saja yang muncul dipikirin, apa saja yang muncul. Nah itu contoh pikiran yang tidak terlatih, pikiran yang tidak dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Dan yang ketiga, pikiran yang tidak terlatih adalah pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan pikiran Kristus. Ya, melatih pikiran, ya, dengan jalan memilih pikiran-pikiran yang sesuai dengan kebenaran. Jadi saudaraku memang harus dengan sadar. Kita saudaraku memilih pikiran-pikiran yang sesuai dengan kebenaran. Ya, setiap hari ya di dalam diri kita itu pop up, ya mungkin berapa banyak ya, mungkin jutaan ide-ide. Tetapi orang yang terlatih pikirannya, dia bisa memilih ya pikiran-pikiran yang sesuai dengan kebenaran ya. Jadi pilihlah ya, jadi melatih pikiran kita itu dengan jalan apa? Memilih pikiran-pikiran yang sesuai dengan kebenaran. Firman Tuhan bilang yang baik, yang mulia, sedap didengar dan lain sebagainya. Ya. Banyak orang saudaraku enggak mencoba melatih dan membiarkan apa saja yang pop up dari alam bawah sadarnya itu langsung dia pikirkan aja saudaraku. Nah itu membuat saudaraku hidup saudara enggak bertumbuh ya. Kita tidak dapat memilih problem. Ayo ini bagus ini, baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Tapi kita punya apa? Kemampuan untuk memilih respon apa yang kita buat atas problem atau persoalan tersebut dengan apa? Memilih secara sadar pikiran-pikiran yang menolong kita dapat berespon dengan benar. Kita nggak bisa memilih masalah, persoalan yang akan kita hadapi, tapi kita bisa memilih
pikiran-pikiran yang benar sehingga kita bisa berespon yang benar dalam segala situasi dan keadaan. Kita nggak bisa pilih persoalan apa yang datang dalam hidup kita, tapi apa respon kita ketika persoalan itu datang. Itu dari mana datangnya? Dengan memilih secara sadar pikiran-pikiran yang menolong kita dapat berespon dengan benar. Ya, tadi di sini dikatakan orang yang positif aja hidupnya udah luar biasa, apalagi orang yang pikirannya sesuai firman loh. Positif belum tentu sesuai firman. Ada seorang ahli neurolog, saudara, dia coba lihat otak manusia, ya. Nah, otak manusia itu kan seperti pohon, ada banyak cabang-cabangnya, banyak ranting-rantingnya, dan ada daunnya. Dia bilang orang yang punya pikiran negatif itu daun-daunnya layu dan kering semua. Dan orang yang berpikiran positif, daun-daun di daun-daun di otaknya itu hijau. Tapi enggak lama. Tapi orang yang merenungkan firman Tuhan, yang pegang firman Tuhan, daun-daun di otaknya itu hijaunya hijau tua gitu lama. Jadi makanya enggak salah firman Tuhan bilang. Jadi sains sama kebenaran firman Tuhan itu nyambung. Kita aja, saudaraku, kurang mau mentrain pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya betapa pentingnya tiap pagi kita itu saat teduh. Saya makin belajar ini, makin tertarik saya saat teduh loh, saudara. Karena saya tahu saya sedang melatih pikiran saya. Saya kalau misalnya anak-anak saya ngomong, saya bilang begini, pikirannya masalahnya ada di pikiranmu. Kalau engkau menang dalam pikiranmu, engkau menang dalam hidupmu. Jadi kebanyakan masalah itu ya, saudaraku, ada di pikiran kita. Karena segala sesuatu diprosesnya di sana. Yang kedua, melatih pikiran dengan jalan mengontrol, ini saya katakan tadi, pikiran-pikiran yang boleh berkembang dan direnungkan. Kalau saudara mengontrol pikiran-pikiran saudara ya sesuai dengan firman Tuhan, maka pikiran saudara akan berkembang dan saudara bisa merenungkan dan hasilnya pasti baik. Tapi kalau saudara tidak mengontrol pikiran-pikiran apa yang boleh berkembang dan direnungkan, hasilnya saudara akan memiliki banyak persoalan. Kita tidak dapat mengontrol orang dan situasi. Namun apa katanya? Coba baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Kita bisa mengontrol. Hidup kita ditentukan oleh apa yang ada di dalam kita, pikiran kita, bukan apa yang di luar kita, persoalan orang dan situasi yang kita hadapi. Baca sama-sama dengan keras, 1, 2, 3 ya. Kalau hidup ini ada di bawah kontrol saudara, seperti apa kehidupan yang saudara inginkan? Jadi saudara jangan gini, ya apa yang terjadi, terjadilah. Saudara kayaknya dibombardir oleh apapun saudara terima. No, saudara harus take over. Coba kalau mobil ya, setirnya nggak diarahkan ke tujuan, saya mau nanya, pernah sampai nggak kita? Enggak akan pernah nyampe. Tapi kalau mobil itu saudara, setirnya saudara kontrol, saudara akan sampai ke tujuan yang saudara inginkan. Nah, setirnya itu apa? Pikiran saudara. Jadi jangan lepaskan setirnya, tapi kontrol kemana saudara mau kehidupan saudara. Renungkan itu, pikirkan itu saudara. Oke, tantangannya apa? Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Ya, kita lebih fokus apa? Pada tindakan, perkataan orang lain, dan situasi daripada oh nanti kalau gini gimana ya, kalau gini dibilang gimana ya, kalau gini dia akhirnya apa? Kita powerless, betul nggak? Kenapa? Karena apa yang terjadi dalam hidup kita bergantung dari sekeliling kita, powerless saudaraku.
Kita nggak bisa kontrol orang lain, kita nggak bisa kontrol pasangan kita. Tapi kalau kita melatih pikiran-pikiran kita, hidup kita ada di bawah kontrol kita, betul nggak? Ya, jadi ini tantangannya, kita lebih fokus pada tindakan, perkataan orang lain dan situasi daripada melatih pikiran kita. Sehingga kita bisa berespon dengan benar. Yang berikutnya apa? Banyak waktu dan energi yang kerap kita habiskan untuk mengontrol perbuatan, perkataan orang atas kita, sehingga kita hidup terikat dan suka kita turun naik. Ya. Kalau orang bilang sesuatu sudah langsung percaya, ya. Saya lihat perkataan itu membangun saya nggak? Kalau itu nggak membangun saya nggak mau terima. Saya bilang enggak. Apapun yang saya nggak mau jadi apa ya? Jadi istilahnya jadi sasaran oleh situasi, kondisi dan orang atas kehidupan saya, nggak mau saya. Saya berlatih juga untuk itu, saudaraku. Kita semua perlu berlatih untuk itu. Kita perlu mengontrol pikiran-pikiran kita. Kalau kita dapat memilih dan mengontrol hidup kita dengan memilih dan mengontrol pikiran kita, maka hidup seperti apakah yang kita inginkan? Coba masing-masing, hidup seperti apa sih yang saudara inginkan? Tuhan bilang begini, pada hari ini kuperhadapkan kepadamu. Ya, apa katanya, kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk, pilih. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau rumah tangga saudara nggak bahagia, jangan salahkan Tuhan. Kan Tuhan bilang pilih. Berarti saudara, kalau nggak bahagia misalnya, saudara bilang, enggak, aku nggak milih. Iya, saudara memilih untuk tidak memilih. Kan kira-kira gitu kan, saudara memilih untuk tidak memilih. Saudara mengizinkan apapun terjadi dalam hidup saudara. Saya mau nanya, kalau orang latihan seperti anak saya itu melatih tubuhnya sampai dia bisa memiliki badan yang kekar dan bidang, itu perlu latihan nggak? Itu perlu energi nggak? Itu perlu komitmen nggak? Perlu, sama seperti itu dengan pikiran. Kita perlu energi, kita perlu komitmen, kita perlu berulang-ulang sampai terbangun struktur itu dalam hidup kita. Berapa banyak kita mudah berkeluh kesah? Kenapa? Karena struktur berkeluh kesah sudah ada di dalam otak kita. Otak kita itu kayak bangunan loh saudara, bisa dibangun strukturnya. Tapi ada orang senantiasa bersyukur apapun keadaannya. Kenapa? Udah terbangun strukturnya. Ada rangsangan, bersyukur dia. Kenapa? Udah terbangun otomatis. Nah, bangunan-bangunan seperti apakah yang sudah terstruktur dalam pikiran kita? Itu mesti kita latih berulang-ulang. Kalau kita begitu, nggak bergantung kepada pendidikanmu, nggak bergantung kepada usia kita, nggak bergantung seberapa hebatnya kita pasti berhasil. Amin. Lihat aja orang-orang yang sukses, banyak putus sekolah kok. Bill Gates putus sekolah, Steve Jobs putus sekolah, kebanyakan mereka putus sekolah. Tapi apa yang membuat mereka berhasil? Cara berpikirnya. Makanya Tuhan bilang, berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Itu benar. Banyak, sekali lagi, banyak anak-anak Tuhan gak pernah fokus ke sana. Hidup mereka hanya, ya hidup begini, tergantung situasi dan keadaan. Mereka dibombardir oleh situasi dan keadaan. Ya mereka terima saja. Jadi korban gitu, jangan jadi korban. Saudara yang mengontrol hidup saudara, amin. Ya, oke. Pikiran-pikiran apakah yang sesuai dengan hidup yang saya inginkan, bukan fakta-fakta situasi dan orang seperti apakah yang saya inginkan. Ya, jadi jangan gini, aku kepingin suamiku kayak gini, aku kepingin istriku kayak gini, aku kepingin orang tua aku kayak gini, aku kepingin dosenku kayak gini, aku kepingin bosku kayak gini. Kalau saudara mau begitu, boleh-boleh saja. Tapi saudara lebih bagus, saya kepingin punya kehidupan yang seperti ini, punya kehidupan yang seperti ini, punya kehidupan yang seperti ini, tidak tergantung situasi dan keadaan. Itu artinya apa? Saudara secara sadar menanam pikiran-pikiran baru ke dalam pikiranmu yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu di bawah kendali saudara. Pikiran negatif, apa katanya? Terus? Ya. Ini tingkatannya. Pikiran negatif menghasilkan hidup yang negatif. Pikiran yang positif menghasilkan hidup yang positif. Pikiran Kristus
Menghasilkan hidup seperti Kristus. Yang paling tinggi apa? Pikiran Kristus ya. Pikiran positif aja udah bagus. Tapi pikiran yang paling tinggi apa? Pikiran Kristus. Itu menghasilkan hidup seperti Kristus. Nah, sekarang kita bahas. Kayaknya sempat. Pikiran Kristus ya. Pikiran Kristus seperti apa? Coba baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Wah, dahsyat ya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Seperti apakah pikiran Kristus? Kristus itu tahu siapa dia. Ini bicara tentang identitas. Saudara tahu nggak siapa saudara? Kalau kita nggak tahu siapa diri kita, dunia ini akan mendrive kita. Makanya Yesus saudaraku nggak pernah didrive orang lain. Hidupnya nggak pernah tidak pernah ditentukan oleh perkataan orang apa tentang dia. Dia nggak pernah begitu saudara. Saudara-saudara bilang begini, kamu kan harusnya begini, kamu harusnya begitu. Dia nggak mau, nggak ikutin. Kenapa? Dia kenal siapa dirinya. Orang-orang mau menjadikan dia menjadi raja, dia nggak mau. Karena apa? Dia tahu siapa dirinya. Saudara kenal nggak siapa diri saudara? Kalau saudara nggak kenal siapa dirimu, hidupmu akan nggak tentu arah. Tapi kalau saudara tahu siapa diri saudara, saudara akan tenang hidupnya. Saudara tidak membandingkan diri saudara dengan orang lain. Saudara tidak akan mau seperti orang lain. Satu kali anak kami ngomong begini. Dulu saya selalu ingin seperti orang lain. Kenapa aku nggak seperti dia? Kenapa aku nggak seperti dia? Kenapa aku nggak seperti dia? Dan dia nggak suka sama dirinya, saudara. Sampai satu titik dia ngalamin pewahyuan Tuhan. Dia bilang, Pak, aku sekarang aman kali dengan diriku. Aku senang menjadi diriku sendiri. Ini banyak persoalan loh, anak-anak Tuhan juga. Bukan hanya cuma anak-anak Tuhan, hamba Tuhan pun punya persoalan begini loh, saudara. Kalau dia nggak benar-benar mengerti, memahami, kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita nggak bisa terima diri kita nggak aman dengan diri kita nggak nyaman dengan diri kita. Kita selalu ingin seperti orang lain dalam hidup ini. Wow. Apakah saudara tahu siapa dirimu? Kalau saya punya pikiran Kristus, maka saya juga akan tahu siapa saya. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa. Ini waktu Yesus di hadapan Pilatus. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Apa katanya? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus apa? Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Nah, Yesus tahu dia bahwa dia adalah anak dari Allah yang maha kuasa, Allah yang terpuji menurut ayat ini, saudara. Ya, jadi saudara kita perlu mengenal. Ya, makanya kadang-kadang saudaraku kita kehilangan siapa kita karena orang tua kita jarang memberikan identitas kepada kita. Contohnya gini, kalau saudara sejak kecil orang tua saudara sangat bangga kepada saudara dan berkata, Papa bangga kepada kamu, kamu anak Papa. Terus dan terus tidak peduli ketika kita gagal. Maka orang itu akan bangkit menjadi seorang anak yang punya rasa percaya diri yang tinggi. Kenapa? Dia tahu identitasnya. Yesus percaya diri. Dia nggak pernah didrive oleh situasi, dia nggak pernah didrive oleh apa kata orang. Kenapa? Saudara bilang, saya nggak punya orang tua yang kayak gitu, nggak apa-apa. Karena Alkitab berkata kepada Yesus, inilah anakku yang
kukasihi. Dan perkataan kepada Yesus juga perkataan kepada kita. Yang saudara perlu apa sekarang? Renungkan bahwa saudara adalah anak yang dikasihi Tuhan. Nah, perlu direnungkan berulang-ulang. Nah, saudaraku, jangan malas merenung. Merenung itu bekerja memang, saudaraku, di dalam pikiran kita. Orang yang suka merenung itu, dia sedang bekerja, otaknya bekerja, saudara. Lebih bagus merenung daripada ngelantur, betul nggak? Banyak pikiran apa? Ngelantur. Kesana kemari tanpa arah. Jangan. Disiplinkan pikiran saudara untuk merenung yang benar. Makanya paling penting tuh bangun pagi saudara baca satu ayat, renungin. Minggu lalu udah kita bahas, buat pertanyaan-pertanyaan. Kenapa Tuhan katakan begini? Kenapa begini? Itu kita sedang mentrain pikiran kita. Engkau sedang membangun struktur baru dalam pikiranmu sehingga pada waktu ada rangsangan respon kita benar. Kalau enggak, kita enggak berubah loh saudara. Makanya kitab tadi bilang dari waktu kamu udah harus jadi pengajar. Tapi enggak, kenapa? Karena kita enggak mau melakukan perenungan-perenungan saudara. Yohanes 6 ayat 35, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dia tahu siapa dirinya. Ya, oke. Dunia ini mencoba untuk memberi identitas kepada kita. Ya, dan identitas itu enggak pernah benar saudaraku, ya. Saya hanya menemukan siapa saya identitas di dalam Kristus. Sebab apa? Saya berasal dari Allah yang kalau saudara mau menemukan identitas siapa saudara, jangan pernah cari di dunia ini. Saudara cari di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah pencipta hidup saudara. Amin saudara? Ya, dari Dia kita berasal. Jadi saudaraku, di dalam Tuhan, ya, siapa diri kita, ya, itu tidak pernah ditentukan dari apa yang kita miliki dan apa yang tidak kita miliki. Enggak pernah. Dunia ini menentukan kita dari penampilan fisik kita. Siapa kita? Dari penampilan fisik kita, dari kehebatan kita, dari harta benda kita, dari segala sesuatu. Itu yang didrive oleh dunia ini. Di dalam Tuhan enggak dilihat dari sana. Kita semua adalah anak yang dikasihi Tuhan, amin. Tidak peduli seperti apa hidup kita. Ketika saya tahu identitas saya, maka apa? Coba baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Saya tidak perlu menjadi orang lain atau apa? Mencoba menyenangkan semua orang. Berapa banyak dalam hidup ini kita mencoba menyenangkan semua orang? Berapa banyak kita ingin menjadi seperti orang lain? Seperti anak saya bilang, enggak suka dengan diri sendiri. Kenapa saya enggak seperti dia? Kenapa? Saudara belum ketemu identitasmu di dalam Tuhan. Ini penting loh saudara. Kalau saudara enggak tahu siapa saudara, saudara enggak akan tahu kemana saudara pergi. Betul enggak? Jadi betapa pentingnya saudara kita pahamin identitas kita. Nanti kita lihat, Yesus tahu kemana dia pergi. Ya, kenapa dia tahu identitas? Coba gini, kalau saudara sedang mau komsel, ada teman baru, dia bilang begini, di mana rumahmu? Ya, di jalan mana? Ya, kamu sekarang di mana? Kami lagi OTW. Pertanyaan berikutnya apa? Betul, OTW-nya di mana? Kalau dia bilang, aku juga nggak tahu, jawabannya apa? Atau jawabannya salah? Saudara bisa menuntun dia ke tempat yang tujuan? Kalau hari ini ditanya, kamu siapa sih sebenarnya? Kalau jawaban saudara, saya nggak tahu. Saudara nggak akan pernah bisa menuju ke tempat yang tepat. Siapa saudara? Siapa saya? Itu penting. Kita temukan di dalam Kristus.
Ya, supaya saya tahu kemana saya akan pergi. Ya. Oke, ketika saya tahu, ini bagus sekali. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ketika saya tahu identitas saya, maka akan menghasilkan kedamaian dan ketenangan hidup. Saudara tidak takut lagi penghakiman manusia atasmu, betul enggak? Kita kerap kali takut apa kata orang tentang diri kita, betul enggak? Kita selalu berusaha menyesuaikan diri kita dengan apa kata orang, betul enggak? Tapi kalau kita kenal diri kita, ada kedamaian, ada ketenangan di dalam batin kita. Ya, kayak itu yang pertama, saudara. Yang kedua, Kristus tahu tujuan hidupnya. Saudara tahu enggak apa tujuan hidup saudara? Kalau saya punya pikiran Kristus, maka saya juga tahu tujuan hidup saya. Ya, tujuan hidup banyak orang cuman satu, saudaraku, ya dalam hidup ini ya. Kalau dunia ajarkan apa? Punya banyak uang. Gak salah saudara. Tapi itu bukan tujuan hidup. Ya, oke. Tujuan hidup kita adalah salah satunya adalah menghadirkan kerajaan Allah di atas muka bumi. Saudara punya banyak uang atau tidak punya banyak uang. Itu secara sederhana. Ya, oke. Mari kita baca sama-sama. Usia 12 tahun loh ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka apa? "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Saya lebih senang berbahasa Inggrisnya. Dikatakan, ya, and he said to them, "How is it that you had to look for me? Did you not see and know that is necessary for me to be in my father's house and about my father's business?" Artinya apa? Aku ada di muka bumi ini adalah mengerjakan bisnis Bapakku. Yesus sejak usia 12 tahun tahu loh saudara, untuk apa dia hidup. Kenapa? Dia tahu identitasnya dan dia tahu kemana dia pergi. Jadi sejak umur 12 tahun Yesus sudah ngerti bahwa dia ada di atas muka bumi ini bukan mengejar tujuan bumi ini, tetapi melakukan kehendak Bapa di surga, yaitu bisnis Bapa di surga. Apa itu bisnis Bapa di surga? Jiwa-jiwa, apapun profesi saudara, jiwa-jiwa. Itulah yang Yesus miliki, tujuan hidupnya seperti itu saudara. Apa yang kita punya kita bisa pakai saudaraku. Ya, langsung atau tidak langsung untuk memenangkan jiwa-jiwa saudara. Ya, ini umur 12 tahun Yesus sudah tahu apa tujuan hidupnya. Saya tahu mengapa saya di sini dan kemana saya pergi, tujuan hidup saya. Tujuan hidup saya tidak sama dengan pencapaian saya, tetapi apa? Alasan saya hidup. Tahu saudara kenapa alasan saudara hidup? Kita semua harus tahu alasan mengapa kita hidup. Bagi saya jelas tujuan saya hidup ini adalah memotivasi orang lain, menguatkan orang lain, ya, merindukan keberhasilan orang lain, merindukan rumah tangga orang lain bahagia, anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Itulah kerinduan hati saya. Gitu. Ya. Nah, jadi kita semua harus punya apa sih alasan saya hidup di atas muka bumi ini? Itulah yang menjadi pikiran Kristus. Ya. Oke, yang terakhir. Kristus selalu sadar, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ya. Kalau saudara memiliki pikiran Kristus, pikiran saudara selalu sadar bahwa Bapa menyertai kita. Dimanapun dan kapanpun, Bapa selalu menyertai kita. Saudara, kadang-kadang pernyataan ini sudah sering sekali kita dengar. Tapi kalau kita memang benar-benar menyadari bahwa Bapa selalu ada dalam hidup kita, hidup ini sangat
sangat excited, saudaraku. Apapun kondisi kita selalu sadar bahwa Bapa ada beserta dengan kita. Itu benar-benar luar biasa, saudara. Kristus selalu sadar bahwa Bapa menyertai dia. Kalau saya memiliki pikiran Kristus, maka saya juga sadar bahwa saya senantiasa disertai Bapa. Oke. Mari kita baca Yohanes 16 ayat 32. 1, 2, 3 ya. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku. Lihat. Namun katanya apa? Sebenarnya kita nggak pernah benar-benar seorang diri, sekalipun semua orang meninggalkan kita. Kenapa? Karena Bapa menyertai kita. Bukankah ini sebuah kebenaran yang sangat menguatkan kita? Mungkin ketika seseorang terbaring di rumah sakit, punya keterbatasan waktu dan lain sebagainya, hanya orang itu ada tinggal di sana. Tapi saya mau beritahu, dia tidak pernah benar-benar sendiri. Betul enggak, saudara? Kalau pikirannya percaya bahwa Tuhan beserta dengan dia. Wow, luar biasa sekali. Ketika engkau sedang melakukan tugas-tugasmu, pekerjaanmu, bahkan sesuatu yang berat menurut pikiranmu, kalau engkau selalu sadar bahwa Tuhan ada di sana, itu akan sangat menguatkan hidup kita. Kita tidak pernah benar-benar sendiri. Akan tetapi, nah ini salah satu yang perlu kita contoh dari Yesus. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Jadi Yesus itu punya waktu, saudaraku. Dia doa pagi, lalu dia terus bersekutu dengan Bapanya. Ketika dia bahkan waktu sibuk pun dia mengundurkan diri. Ya, saudara, hari-hari ini saya mau mengajak kita semua, milikilah waktu-waktu tertentu untuk saudara bersendirian dengan dirimu dan dengan Tuhan. Kita kadang-kadang jarang bersendirian. Ketika kita sendiri, kita langsung ambil handphone kita. Bisa enggak pada waktu saudaraku kita bersendirian, kita tidak pegang apapun. Kalaupun kita pegang handphone, kita sebenarnya sedang menulis apa yang Tuhan bicara kepada kita. Saya berkata kepada anak-anak kami, nak, kalau kamu kepingin dewasa, kamu harus punya waktu bersendirian dengan dirimu dan bersendirian dengan Tuhan. Beda kan, banyak orang bilang gini, ini me time, tapi waktu me time-nya itu apa? Nonton TV, ya dia lakukan apa yang dia suka, bukan itu maksudnya. Me time, saudara, itu memang bersendirian dengan dirimu, engkau mulai introspeksi. Saya sebenarnya sedang menuju ke arah yang benar enggak ini? Jarang kita mengevaluasi hidup kita karena hidup begitu cepat. Sehingga kadang-kadang kita kehilangan diri kita di tengah-tengah kesibukan hidup ini. Bahkan kita kehilangan Tuhan di tengah-tengah kesibukan ini. Coba baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Saya tidak pernah benar-benar sendiri. Terakhir, ayo baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Latihlah pikiran kita sebelum pikiran-pikiran kita akan membawa banyak masalah dalam hidup kita. Saudara nggak mau punya banyak masalah? Latih pikiran saudara. Masalah yang sesungguhnya, kenapa saya katakan begitu? Masalah yang sesungguhnya bukan masalah itu sendiri. Masalah yang sesungguhnya adalah persepsi kita tentang masalah itu sendiri. Itulah masalah yang sesungguhnya. Mari latih, saudara. Kita berdoa, kita datang pada Tuhan. Mari saudara, latih pikiranmu sejak saat ini. Coba fokuskan pikiranmu kepada satu pikiran yang ingin engkau latih, supaya terbangun struktur di dalam otak saudara. Apakah itu selama ini saudara suka mengeluh, bersungut-sungut? Saudara mau membangun sebuah struktur baru di dalam otak saudara dengan mengucap syukur atas segala hal. Kalau itu yang ingin engkau bangun, mari mulai bersyukurlah kepada Tuhan hari ini.
Mungkin kau nggak bisa bersyukur untuk keadaan-keadaanmu, tapi bersyukurlah untuk kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidupmu. Ingatlah kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidupmu. Mungkin kau tidak bisa bersyukur dengan perbuatan-perbuatan orang lain atas hidupmu, tapi bersyukurlah karena Tuhan masih pelihara hidupmu sampai hari ini. Mari cari jalan untuk kau bisa bersyukur atas hidup ini, saudara. Sampai engkau membangun sebuah struktur baru di dalam otak saudara, sehingga ketika sesuatu terjadi dalam hidupmu, engkau tetap bisa bersyukur. Rangsangan yang datang, engkau bisa berespon dengan benar. Firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Salah satu ibadah kita adalah melatih pikiran kita untuk memiliki pikiran Kristus. Kalau hari ini engkau tidak mengenal siapa dirimu, identitasmu bergantung apa kata orang tentang engkau, dan engkau selalu melakukan apapun yang orang lain katakan supaya engkau kerjakan, karena engkau enggak mengerti siapa engkau. Hari ini mari katakan, Tuhan, firman-Mu berkata, aku adalah anak-Mu yang Kau kasihi. Kepadaku Engkau berkenan ya Tuhan. Aku mau beristirahat di dalam kasih-Mu dan penerimaan-Mu. Berapa banyak engkau nggak bisa menerima dirimu, saudara? Engkau nggak kenal identitasmu. Mari hari ini beristirahat di dalam kasih Tuhan dan penerimaan Tuhan, bahwa Allah mengasihimu bukan karena engkau sudah mencapai standar tertentu dalam hidupmu. Kadang-kadang dunia ini memberikan standar-standar yang harus kita capai, sehingga kita terus tidak pernah istirahat. Hari ini saya mau mengajak saudara engkau beristirahat di dalam kasih Tuhan. Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu
Kristus tahu bahwa dia adalah anak yang dikasihi oleh Bapanya. Seperti perkataan Bapa kepada Yesus, ini adalah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Demikian juga perkataan itu datang kepada kita. Saudara, berapa banyak engkau merasa engkau tidak layak oleh karena kehidupan yang engkau jalani. Mari saya ajak engkau beristirahat di dalam kasih Tuhan. Tuhan mengasihimu bahkan ketika engkau tidak buat apa-apa dalam hidup. Beristirahatlah di dalam kasih Tuhan. Kalau engkau merasa dirimu kurang, tidak layak dikasihi, beristirahatlah di dalam kasih Tuhan. Engkau tidak perlu melakukan sesuatu dulu untuk engkau dikasihi Tuhan. Dan kasih Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu. Tidak pernah gagal oleh karena apapun. Terima dirimu sebagaimana engkau adanya di dalam Tuhan. Terima dirimu sebagaimana Tuhan menerima engkau. Mari beristirahat di dalam kasih Tuhan hari ini. Tenangkan jiwamu di dalam Tuhan. Katakan, Tuhan, aku ingin beristirahat di dalam kasih-Mu. Mungkin kau punya banyak persoalan, mungkin kau kecewa dalam hidupmu. Begitu banyak tantangan yang kau alami dalam hidupmu. Mari hari ini beristirahatlah di dalam kasih Tuhan. Bahwa Tuhan peduli kepadamu. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan atas hidupmu. Beristirahatlah di dalam kasih Tuhan. Bahkan ketika Yesus di Taman Getsemani, dia berkata, Tuhan, kalaulah mungkin cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku tetapi kehendak-Mu. Yesus sendiri beristirahat di dalam kasih Bapanya, mempercayakan seluruh hidupnya kepada Bapanya. Mari hari ini percayakan hidupmu kepada Bapa. Mari percayakan hidupmu kepada Bapa. Dia mengasihimu, Dia mencintaimu. Tidak peduli apapun yang sedang ada dalam pergumulan dalam pikiranmu. Mungkin pikiranmu sedang berkecamuk dengan segala macam ide-ide, persoalan-persoalan. Mari beristirahat sejenak di dalam kasih Tuhan. Itulah identitasmu. Engkau adalah anak yang dikasihi Bapa. Mulai dari sana, apapun yang kau kerjakan, mulai dari sana. Bahwa saudara dan saya adalah anak yang dikasihi Bapa, yang tidak pernah ditolak oleh Bapa, yang tidak pernah disingkirkan oleh Bapa, yang tidak pernah dipandang remeh oleh Bapa. Engkau dan saya dikasihi, dicintai. Itu sebabnya Yesus mati di kayu salib untuk kita, karena Bapa sangat mengasihi kita. Kalau kita sadar betapa Bapa mengasihi kita, kita akan memiliki kedamaian yang sejati bahkan di tengah-tengah pergumulan hidup kita, bahkan di tengah-tengah persoalan hidup kita. Itu artinya Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, saudara, milikilah pikiran Kristus, karena pikiran Kristus memahami tujuan hidupnya. I'm about my Father's business. Saudara, hidup di dunia ini begitu singkat. Jangan sampai dunia ini memberi warna kepada kita. Kita harus senantiasa fokus. I'm about my Father's business. Apakah kalau kita I'm about my Father business, mengerjakan bisnis Bapa, tidak akan ada persoalan? Ada. Tidak akan ada masalah? Ada. Tidak akan ada tantangan? Ada. Tetapi jangan sampai persoalan, masalah, tantangan membuat engkau melenceng dari rencana Bapa, dari penugasan Bapa. Kenapa kita ada di atas muka bumi ini? Mari kita terus fokus kepada rencana Bapa, fokus kepada tujuan hidup yang Bapa berikan kepada kita. Masing-masing kita punya perbedaan-perbedaan panggilan, masing-masing kita punya perbedaan-perbedaan rencana Tuhan atas hidup kita. Tetapi yang satu yang pasti semua kita sama, I'm about my Father's business. Saudaraku, jangan sampai ilah zaman ini membelokkan engkau dari tujuan Tuhan atas hidupmu. Jangan sampai kesusahan, kesulitan hidup ini membuat engkau lari daripada tujuan Bapa.
latih dirimu untuk berpikir bahwa Allah punya tujuan dalam hidupmu. Aku mau mengejar rancangan Bapa atas hidupku. Dan yang ketiga, pikiran Kristus menyatakan dia tidak pernah benar-benar sendiri. Dia berkata kepada murid-muridnya, engkau akan meninggalkan aku. Engkau akan lari karena penderitaan yang aku alami. Tetapi aku tidak pernah sendiri karena Bapakku menyertai aku. Wow, luar biasa saudara. Keadaan apa yang kau alami hari ini? Bapa menyertai engkau. Tantangan apa yang kau alami hari ini? Bapa menyertai engkau. Engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Dia akan menguatkan engkau, menghiburkan engkau, meneguhkan engkau dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti terima kasih. Tiada Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang mencintai kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Kami adalah anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami mau beristirahat di dalam kasih-Mu. Segala macam hal, dari segala macam hal, Tuhan, kami mau beristirahat di dalam kasih-Mu. Karena kami tahu kasih-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena kami adalah anak-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa Surgawi. Jemaat yang kekasih, pulanglah. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berasal daripada Allah Bapa. Cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita, menjadi jaminan bagi kita untuk kita dikasihi dan diterima oleh Bapa. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang sudah diutus menjadi penasehat, menjadi penolong bagi kita, akan menuntun langkah-langkah hidup kita dari hari ini sampai nanti Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Semua kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, terima kasih telah mengikuti ibadah raya online GPI City Blessing Community hari ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Setelah ibadah ini selesai, silakan memberi persembahan Anda melalui rekening bank gereja atau melalui aplikasi pembayaran online yang tersedia. Semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar hidupku dalam-Mu, seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Hidupku di dalam-Mu, semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar.
media sosial GVI Citri Blessing Community. Tuhan Yesus memberkati.